Wuling nih, si kecil nih, pasti paling sering dipakai dong. Betul. Seminggu habis berapa om? Biaya ngecas. Wih, ini satu lantai dak atas nih penuh sama solar panel semua om. Betul sekali. Ini baterainya banyak juga ini om. Nggak banyak lah, cuma satu rak. Waduh. Halo semuanya, welcome back to channel EVholic. Bagi yang belum kenal, nama saya Agan. Hari ini kita mau nyamperin Om Alfred nih. Nah, seperti yang kita tahu, Om Alfred itu kendaraan EV tuh banyak banget teman-teman. Dari mobil ada, motor ada, sepeda ada, skuter ada. Nah, saya mau tahu nih, Om Alfred ini hariannya atau mingguannya tuh berapa sih habisnya buat ngecas kendaraannya itu? Yuk, kita langsung tanya aja ke orangnya. Tapi jangan lupa bagi yang belum subscribe, subscribe dulu, like, dan share. Nah, Alfred, ini di belakang kan ada mobil Wuling nih, si kecil nih, pasti paling sering dipakai dong. Betul. Seminggu habis berapa om? Biaya ngecas? Saya seminggu kira-kira ngecasnya bisa 3 kali. Oke. Perjalanan saya seminggu ya, itu kira-kira butuh sekitar 300 kiloan. Wah, jauh juga. Iya. Aduh, ini sering banget keluar nih mobil berarti. Betul, karena paling mungil, paling imut. Gampang parkir, gampang apa, segala macam. Ngecasnya berapa biayanya? Total di biaya kira-kira kurang lebih 100 sampai 105 ribu lah. Seminggu. Seminggu. Itu ngecas di rumah? Oh, jadi full ya? Ini nggak ngecas di SPKL lo ya? Enggak. Cas di rumah? Betul. Berarti kalau kita cas di SPKL lo harusnya lebih mahal dong? Biasanya lebih mahal. Soalnya kayak yang kemarin kita pernah review tuh, kalau nggak salah di kemarin tuh ada Voltron ya kita pernah review. Itu biaya per kWh itu 2.400 sampai 2.500 per kWh, tapi di luar PPN dan lain-lainnya lah. Iya, betul. Berarti harusnya lebih mahal kalau cas di luar ya om ya? Betul. Oke. Karena kebetulan di area sini itu kira-kira per kWh itu lebih mahal dikit dibanding yang di luar, itu kira-kira di 1.800 rupiah per kWh. Oh, oke. Memang lebih mahal. Lebih mahal sedikit daripada rata-rata. Wah, keluar biaya segitu tuh baru untuk satu mobil om ya? Betul. Kan Om Alfred kalau nggak salah ada mobil yang lain juga, motor juga ada, sepeda juga ada. Waktu total kira-kira berapa om? Nah, oke ya, saya ngomong dulu ya. Iya. Untuk mobil yang besar itu yang listrik itu saya jarang pakai ya terus Oke. terang. Ya kira-kira seminggu itu pengeluaran kira-kira di kisaran 50.000 ya. Oh, Karena jarang ngecas ya. Oke, Nah, oke. untuk motor listrik yang di belakang Om Agan ini kira-kira pemakaian seminggu itu di 20.000 nggak nyampe lah. Kita anggap 20.000 lah. Nah, terus ada satu lagi sepeda seminggu. Seminggu nggak nyampe 2.000. Cuma Sabtu Minggu makanya? Iya, paling begitu. Itu mah cuma dekat-dekat ya om? Betul Oke, sekali. oke. Wah, berarti total seminggu Om Alfred ngabisin berapa tadi? 110 tambah 50 tambah 20. Ya, 180 ribuan lah ya seminggu ya? Kira-kira begitulah. Kali 4 1 bulan berarti habis berapa tuh kali 4? 720.000. 720.000. Betul. Waduh, lumayan juga. Lumayan juga. 720.000 rupiah satu bulan. Ya. Itu ngecas total di rumah ya om ya? Di rumah. Berarti kalau kita ngecas di SPKL harusnya lebih mahal dong? Betul. Tapi kalau saya banding-bandingin nih sama untuk kendaraan BBM ya om ya, itu om kalau ngeluarin BBM aja sebulan untuk jarak om yang tempuh segitu, itu pasti jauh lebih mahal loh. Jauh lebih mahal. Kita ngomong aja, ngomong gampang ya. Saya punya satu mobil BBM. Itu per minggu kita pakai BBM yang bersubsidi itu di 300.000. Kalau pakai subsidi. Betul, Kalau subsidi. enggak Lebih 400-an mahal. berarti. Betul sekali. Seminggu. Wow, berarti kendaraan listrik tuh Jauh. hemat ya om ya. Wah, tadi pengeluaran om lumayan irit om. Tapi ada cara nggak om biar lebih irit lagi om? Ada dong. Saya coba menghemat dengan pemasangan PLTS di rumah. Oke. Jadi kebetulan saya pasang PLTS ini bisa pemakaian buat ngecas listrik mobil listrik saya, Ya. kendaraan listrik, motor listrik, dan sekaligus untuk pemakaian listrik rumah lu kan. Waduh, lengkap Betul banget. sekali. Nah, jadi untuk saat ini Om Alfred itu udah full ya pakai solar panel. Betul. Yang tadi kita hitung-hitungan itu pas Om Alfred masih pakai PLN. Nah, Betul sekali. nah, berarti untuk saat ini Om Alfred udah nggak pakai PLN? Betul. Sekarang sudah pakai pure PLTS dan PLN itu sebagai backup. Oh, tetap pakai PLN untuk Betul, backup backup. kalau ada masalah. Iya. Oke. Berarti untuk saat ini supaya rumah Om dan ngecas mobil itu pakai pure solar panel, itu kebutuhannya berapa Om? Untuk kapasitas baterai sih saat ini itu di kapasitasnya sama dengan BDM6 yaitu di sekitar 70 kWh. Wah, lumayan besar Betul. ya. Dan untuk panelnya itu di 15 kWp. Waduh, itu berarti atas rumah Om Alfred tuh penuh panel dong? Penuh panel. Makin penasaran saya Om. Boleh lihat nggak Om? Boleh dong, ayo. Ya Om, lihat Om. Waduh, ini baterainya banyak juga ini Om. Nggak banyak lah, cuma satu rak. Segini nggak banyak? Waduh. Oke, saya cerita dulu ya. Untuk baterai ini satu rak, semua spesifikasinya adalah Live PO ya, baterai lithium
ferro fosfat. Oke. Yang bagian bawah ini dapatnya yang udah ada casingnya, ya. Voltasenya itu 48 volt 100 ampere ini bawah per biji. Total di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 biji. Oke. Nah, terus bagian tengah ini kebetulan saya rakit sendiri, yaitu per sel ya. Dengan spesifikasi sama yang voltasi mencapai juga 48 volt. Tapi ini ampernya lebih gede kapasitasnya. Yaitu sistemnya adalah 15S 2 paralel. Oke. Yang bagian atas ini sebenarnya baterainya agak kecil dikit, juga sama 15S 1 paralel 100 ampere. Tapi saya bukan langsung jeblak langsung beli semuanya. Ini prosesnya bertahap. Awalnya saya punya ada 4, saya beli dulu 4 unit baterai bawah plus lagi inverter. Oke, ternyata kurang nih. Kebetulan ada budget, saya tambah lagi 3 unit baterai. Setelah itu selanjutnya ada budget, tambah lagi sampai ini jadi tambah dan rakit sendiri. Gitu loh. Berarti inverter juga ada banyak dong? Kan tahap-tahap. Ada berapa, Om? Inverter total sampai sekarang itu saya nambah sekitar 3 inverter. 3? Wow. 3. Oke. Tapi itu bertahap juga Bertahapnya, betul. Jadi saya tambah ini baterai, inverter masih mampu untuk menghandle gitu banyak baterai. Oke, kita bisa lihat nggak Om langsung inverter? Boleh langsung lihat. Wah, ini lumayan ribet juga nih Om. Bisa jelasin nggak Om? Oke, bisa jelasin ya. Awalnya saya punya ini satu nih ICA solar panel, solar inverter nih. Ini kapasitasnya sekitar 5 kW. Oke. 5 kW. Pas awalnya pakai hanya untuk pemakaian rumah, tapi kalau buat cas paling mentok hanya cas untuk kendaraan roda 2. Oke, motor ya. Motor. Oke. Tapi kalau untuk mobil nggak bisa. Kurang. Oh, jepret. Oke. Kurang, betul. Jadi makanya akhirnya nambah satu inverter lagi yang ini berwatt. Nah, ini fokus untuk ngecas kendaraan listrik. Ini ngecas apa? Kendaraan listrik, kendaraan roda 2 plus lagi kendaraan roda 4. Wah, berarti untuk saat ini dipakai untuk ngecas mobil nggak Om? Oh, ini enggak. Ini udah enggak buat ngecas mobil. Ini pure buat pemakaian rumah. Listrik. Jadi kalau untuk ngecas kendaraan listrik cuman yang tadi Om bilang? Yang ini. Oh, ini buat cas kendaraan. Dipisah sekarang Dipisah, berarti. betul. Nah, terus yang satu lagi tadi katanya ada inverter lagi. Sorry, saya koreksi dulu. Itu bukan inverter, itu sebenarnya namanya charger. Ini chargernya nih. Oh, kecil ya. Mister, betul. Ini kecil casnya. Nah, ini buat fokus buat ngecas ke baterai. Oke, jadi semua baterainya di paralel ya Om ya? Di paralel. Disambungkan ke inverter semua ya? Oke. Dari panel atas, Iya. kolek listrik dari matahari, diolah oleh inverter, dan ini akan diatur oleh inverternya sistemnya, satu untuk beban, satu untuk ngecas ke listrik baterai. Oh, jadi itu di otomatis ya Om ya? Otomatis Kalau sendiri. misalnya kita pakainya lebih besar, casnya lebih kecil. Betul. Kalau pakainya lebih dikit, casnya lebih besar gitu ya? Betul. Oh, Jadi oke, kalau oke, rumah oke. lagi nyala siang hari lagi nyala 2 PK ya listrik sebagian matahari itu dibuang ke Beban? beban. Oke. Nah, slave-nya sisanya listrik itu dibuang ke baterai untuk Oke. ngecas baterai gitu loh. Dan ini sebaliknya kalau misalnya saya rumah nggak pakai aircon, nggak nyala aircon pada siang hari, saya buat ngecas mobil pun juga bisa. Oke. Sekaligus ngecas mobil, sekaligus cas baterai. Baterai, oke, mantap. Nah Om, ini kalau yang tengah apa Om? Oke, ini adalah panel box. Dalamnya isinya ada MCB dan ATS. Nah, fungsinya buat apa nih teman-teman? Adalah untuk mengatur listrik panel surya dengan listrik PLN. Oh iya Om, sekarang kan kita udah nggak boleh jual listrik ke PLN ya? Betul sekali. Jadi kita harus pisahin antara PLN sama solar panel listriknya kan? Betul. Nah, jadi dalam keadaan misalnya Om baterainya habis, baru nanti transfer. Betul. Benar begitu? Betul. Oke, jadi backup doang ya? Iya, backup. Jadi dalam keadaan normal tuh dia selalu terpisah ya antara PLN sama solar panel ya dalam Ya, listriknya. supaya ya? tidak ada interference Iya, di oke. antara mereka berdua. Nah Om, ini Ya. tiga-tiganya charger sama inverter ada displaynya Om? Ya. Fungsinya apa ya Om? Oke, saya jelasin ya. Di sini, ini ada displaynya nih. Di sini bisa kelihatan bahwa dari panel surya itu masuknya berapa volt. Di sini kelihatan. Setelah itu, di sini untuk masuk ke baterai itu sekarang keadaan baterai di berapa volt. Ini bisa kelihatan juga. Oke. Dan untuk pemakaian karena tidak ada hubungan ke kendaraan listrik, maka listrik itu pure semua lari ke baterai. Mau ngecas full Untuk berarti cas ya? full. Nah, casnya berapa ampere ya? Kita bisa lihat nih. Dengan menekan up berapa kali ya? 1, 2, 3, 4. Nah, 5. Nah, oke. Sekarang di keadaan jam 11.40 nih, bentar lagi siang jam 12 nih. Oh. Sudah menunjukkan masuk ke baterai itu di 98 ampere hour. Wah, berarti hampir 5 kW ya? 5 kW Ngecasnya. untuk Wah, ngecas besar juga. baterai. Hmm. Dengan satu ini sebenarnya sama, sistemnya juga sama, ICA juga sama. Oh, jadi hanya untuk menampilkan apa sih yang lagi Betul. dikerjain gitu ya? Ya. Oke. Om,
Kan tadi Om bilang solar panel 15 kWp Om ya? Ya. Saya jadi penasaran nih mau lihat sepenuh apa nih Om di Lihat. atas. Ayo kita Boleh lihat, Om? Yuk, lihat Om. Wih, ini satu lantai dak atasnya penuh sama solar panel semua Om. Betul sekali. Waduh. Cuma jadi adem ya? Ini jadi atap ya? Dak saya lebih tanaman antar malahan. Oke. Kira-kira berapa meter persegi Om nih lahannya? Ini kira-kira di 100 meter persegi ya. Luasnya total? Ya, luar. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau panel mau dapetin sekitar 15 kWp, ya kira-kira 100 meter persegi lah. Ini masih ada bolong loh, lihat tuh. Oh iya, masih kosong. Nah, masih bisa tambah lagi panel. Cuman udah nggak perlu lah. Udah lebih dari cukup ya. Jadi sekarang begini ya, untuk 100 meter persegi punya panel 15 kWp, dari pagi jam 6 kita anggap ya, jam 7 ya, sampai jam 12 ini udah dapat sekitar 25 kW sampai 30 kW. Kira-kira. Oh, lumayan juga ya. Iya. Berarti cukup tuh kalau buat harian doang tuh. Betul. Oke. Itu belum cas mobil loh. Oh iya sih, benar ya. Iya, kalau buat cas mobil harus sampai sore dong. Kalau nggak tekor dong. Tapi biasanya saya cas mobil tuh di siang hari. Oke. Jadi bisa pagi saya colok. Kalau ada mobil nggak pakai, saya colok punya siang hari. Jadi pastikan pas malam hari baterai sudah penuh. Oh jadi supaya solar panel pun dari pagi sampai siang terpakai maksimum ya? Iya, terpakai maksimum. Satu buat cas, satu buat cas mobil, satu buat cas baterai. Oke. Ini kebetulan saya lagi bawa thermal kamera nih Om. Apa tuh? Saya mau lihat ah. Oh boleh dong. Ini panasnya di mana? Ya lihat ada panel yang udah ini belum error. Waduh, nggak tahu ya katanya ya. Kita lihat dulu dah. Nah, ini kita bisa lihat solar panelnya merah ya, dia suhu 55, ada yang suhu 56. Nah, tuh kalau kita ke arah langit, dia hitam. Karena suhu langit tuh rendah tuh, cuma 25 suhu ruangan. Wah, ini jadi yang kosong kelihatan dia ada biru. Coba kita maju lagi. Nah, ini juga suhu panelnya sama nih. Sekitar 57 lah, sekitar segitu. 57 berarti ya, 55 sampai 57 sekitar ya? segitu. Nah, ini Om. Hah? Ini kan solar panel yang lama ya Om ya? Iya, betul. Ya. Dari apa namanya rangkanya juga udah tua ya Om ya? Iya. Nah, ini kita bisa lihat nih ada hotspot Om. Wih, iya di situ tuh. Iya, ini kan 56 tuh. Ini satu suhunya di 87. Wah, ini berarti ada masalah nih. Berarti nggak tahu berapa lama lagi pasti rusak. Cuman nggak tahu kapan. Tapi masih bisa pakai kan? Ya masih bisa pakai Om. Tuh, ada lagi nih. Ada lagi tuh. Waduh. 80. Tuh, dia ada satu garis tuh, hotspot. Barusan kita lihat pakai thermal kamera yang lama tuh udah ada tanda-tanda masalah Om ya? Betul, masalah. Soalnya udah ada hotspot dia tuh. Biasanya kalau udah ada hotspot itu nggak berapa lama, mungkin setahun 2 tahun mungkin akan menurun performanya. Iya. Ya kurang lebih begitu ya, karena yang panel dulu itu udah pemakaian total udah sekitar 7 tahun lebih. Oke, udah 7 tahun. Iya. Nah jadi sebenarnya nggak perlu khawatir juga, dari brand tersebut juga ada garansi 10 tahun. Jadi kalau misalnya ada masalah, tinggal kasih tahu aja nih, panelnya udah mulai bermasalah nih, udah drop performance-nya. Oke, tapi berarti kalau misalnya rusaknya lebih dari 10 tahun Om mesti ada budget maintenance dong. Betul sekali. Dan baterai juga kan ada drop dong. Iya, baterai juga ada drop. Jadi Om harus nyisihin biaya dong buat Betul. maintenance sama buat Betul replace sekali. ganti. Ya. Oke. Kita tiap hari pasti nabung, nggak mungkin nggak gitu loh. Oke, dari penghematan sebagian itu kita tabung ya. Dan juga saya kasih tahu juga nih ya, kedepannya solar panel tambah harganya tambah Murah ya? Murah. Baterai juga ya? Affordable, betul. Oke. Gimana tuh teman-teman? Menarik banget kan sistem solar panel untuk ngecas kendaraan listrik dan penggunaan harian rumah tangga. Ya tapi memang perlu diakuin ya, investasi di depan itu cukup tinggi ya Om. Betul. Tapi penghematan ke depannya juga lumayan. Betul. Tapi jangan lupa, dari penghematan itu kita harus sisihkan untuk biaya maintenance dan biaya replace kalau sampai kenapa-napa sistemnya. Betul. Kalau teman-teman ada pertanyaan dan komentar, langsung komentar aja di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam EV Holic. Yo, see you next episode.